bagaimana cara menghadapi mertua yang mulutnya tajam banget? Padahal saya merit udah menikah 22 tahun, tapi masih aja suka nangis kalau dengar mertua negor. Nah, bagaimana nih Bu Aisyah? Masya Allah. Kalau ini kajiannya asik nih mertua ya. Ya, apapun itu, ini tadi yang tanya ibu-ibu kah atau sang suami, sang istri apa sang suami, Pak Arief? Ini kalau dari namanya sih ibu-ibu kelihatannya ya. Ibu-ibu ya, nggak apa-apa, nggak usah sebut nama ya. Tapi paling kita tahu ibu-ibu. Ya, menghadapi mertua ini ya memang ada trik and tipsnya, ya. Tapi tidak jauh dari yang tadi bahwa kita satu bersabar, bahwa perbanyak istighfar. Kalau perlu sebelum ketemu mertua kita ta'awuz dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, berkali-kali kita ta'awuz supaya apa? Supaya kita tidak diganggu oleh emosi kita atau nafs kita, dan tidak diganggu juga dengan ego kita, dan tidak diganggu juga dengan setan yang untuk mengatakan itu mertuamu emang kayak gitu tuh, kamu udah lawan aja, hati-hati. Makanya dita'awuz dulu kalau kita mau ketemu mertua. Kita istighfar dulu. Ya. Dan fahamilah tentang bagaimana sebetulnya watak mertua. Tadi yang kalau dikategorikan mertua yang tajam mulutnya, itu bisa jadi mertua yang memang wataknya yang kuat atau yang keras, atau yang memang ada di dalam kajian watak ini kita sebut watak koleris, hasrat mengatur gitu. Jadi dia ingin atur. Ya, dia ingin atur anaknya, ingin atur mantunya, ingin atur cucunya, bahkan ingin atur semuanya. Itu memang bawaan lahirnya, kayak gitu. Ya, namun sekali lagi, ya namanya saja kita anak mantu, ya tentu selain kita sudah bersabar tadi, belajar, oh dia wataknya bukan jahat kok, cuman wataknya saja ingin mengatur. Jadi ganti kalimat bahwa orang mertua mulut tajam. Itu kalimat-kalimat yang bahaya. Nanti akan begitu terus. Karena kita melabel. Ya. Dan otak kita ini, walaupun nanti mertua sudah ada perubahan kembali lembut, tuh otak kita itu membentuk satu label. Ya. Jadi kita tetap memblaming atau memberikan label pada mertua, dia mulutnya tajam. Nah, ini harus diganti. Ya, harus diganti. Oh, mertuaku wataknya hasrat mengatur. Oh, ibu lagi wanting to kontrolnya atau keinginan mengaturnya lagi tinggi. Oh, ibu sedang, itu loh. Ya, inilah yang disebut memaklumi dan bahkan memahfumi. Ya, itu aja, nggak bisa diapa-apain. Ya, orang udah ini nikah sama anaknya. Kalau anak sekarang akan ngomong gini, siapa suruh kan gitu. Emang nggak lihat-lihat dari awal jadi mertuanya kayak apa? Nggak bisa dilihat ya, Dr. Aisyah. Makanya ada cara namanya kita belajar watak untuk menjembatani. Karena nggak ada orangnya, nggak ada mertua yang jahat, hanya ada terlalu ingin ngatur. Nah, gitu. Dirubah ya. Iya, mindset kita dirubah. Kalau enggak bahaya kita. Ya. Prasangka kita akan terjadi begitu terus. Itulah Allah sampaikan di dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Rubah tuh prasangka ini menjadi prasangka yang lebih baik lagi dengan banyak belajar lagi gitu.